Sosial Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, Bapak akan mengajar terlebih dahulu. Iya Pak, ya Pak. Alex Yahudi, Aktif Pak. Ahmad Zulfikar, Bolos Pak. Miftahul Karomah, Iya Pak. Indra Ayu Sulastri Ningsih, Hadir Pak. Rendra Bunga Aulia, Hadir Pak. Citra Larasati. Sakit perut Pak, ya sakit perut. Ya, untuk mengawali pagi hari ini, Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk hari ini. Ya, di musim pancaroba seperti ini memang banyak penyakit-penyakit yang mudah menyerang ke tubuh kita. Maka dari itu kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Iya Pak. Salah satunya dengan kita makan makanan yang bergizi dan perbanyak minum air putih. Paling tidak ya 18 Pak. Satu hari. Oh iya, ya kurang dua. Iya, 18 2 liter kan? Iya. Ya itu 2 liter sehari itu. Iya. Ya. Ya, kita mulai saja ya pelajaran pada pagi hari ini. Siapa? Ya, saya akan mengulang materi minggu lalu tentang hukum permintaan dan penawaran. Apa itu hukum permintaan dan penawaran? Ada yang tahu? Langsung saja, saya akan bermain kuis kartu untuk mengulang materi minggu lalu. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan dan penawaran itu. Hukum permintaan dan penawaran adalah teori yang menjelaskan tentang instruksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Ya, Bapak di sini punya permainan. Permainan apa Pak? Permainan kartu. Tapi bukan kartu remi, bukan kartu gapean itu yang buat bapak-bapak malam-malam itu. Keren Pak. Tapi ini kartu kuis seperti di dalamnya itu ada materi. Nah, nanti di kalian itu disuruh saya kasih materi ini, kalian mencari jawabannya sendiri di meja nanti ke depan. Iya Pak. Ya. Ini langsung saja apa gimana? Langsung saja Bapak aja yang berdiri. Oke, siap. Ya, Bapak beri waktu 5 menit untuk memahami, mencermati, dan mengamati agar kalian bisa menjawabnya dengan tepat benar. Nah, nanti kalau sudah paham atau sudah menemukan jawabannya, kalian bisa langsung mengambilnya di depan yang cocok dengan materi yang sudah Anda pegang. Ini jawabannya di atas meja saya. Nanti langsung maju saja ya. Ya, silakan pikirkan dulu. Pak, udah boleh maju belum Pak? Ya, kan gimana? Sudah? Pak, Mbak Miftah dulu. Sudah, silakan.
nanti kalian dijawabnya maju ke depan dan jangan lupa diberi contohnya ya. Ya sekarang sudah ada yang siap untuk maju. Iya, Pak. 2 menit lagi, Pak. Ya. Ya sudah. Boleh maju, Pak? Silakan yang sudah mau maju. Ya, Mbak Minta. Ya, terima kasih Bapak. Teman-teman, saya tadi dibagi kartu oleh Bapak AP, saya mendapatkan soal yaitu hukum permintaan dan penawaran saat permintaan itu meningkat. Nah, jawaban yang saya pilih itu saat permintaan meningkat itu jika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta itu semakin bertambah. Nah, contohnya itu ada pada barang elektronik. Nah, ketika harga elektronik itu turun atau sedang murah, masyarakat itu pasti akan berlomba-lomba untuk memilikinya karena untuk kesempatan atau mumpung harganya murah, mereka jadinya beli. Nah, karena harganya sedang murah, masyarakat banyak yang minat untuk membeli dan untuk memilikinya. Nah, disitulah permintaan itu akan bertambah. Begitu, Pak. Benar, Pak? Berarti itu bila barang itu murah, banyak yang minat ya? Iya, Pak. Nah, di situ juga bisa meningkatkan permintaannya, Pak. Kalau harganya mahal, itu kan pasti masyarakat kalau mau beli karena ini barang elektronik yang yaitu barang sekunder ya, Pak, bukan barang primer ya. Nah, pasti akan pikir 2 kali ketika harganya itu mahal. Namun ketika harganya murah, mereka memanfaatkan untuk membelinya karena mumpung harganya murah, begitu, Pak. Ya, cukup. Terima kasih. Iya, Pak. Ini taruh mana, Pak? Sini aja. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya siapa? Mbak Rina atau Mbak Indra? Mbak Indra dulu. Oh, Mbak Indra ya, silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan dan penawaran saat penawaran meningkat. Nah, jadi saat penawaran meningkat yaitu ketika penawaran terhadap suatu produk meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Misalnya, di kala pandemi ini, orang berbondong-bondong mencari masker kesehatan yang sekarang harganya sangat meroket tinggi ya, dari yang biasanya 50.000 menjadi 100 ke atas, bahkan sampai ke 300.000. Itu hanya untuk satu boxnya. Dan ketika konsumen menginginkan barang tersebut dalam jumlah yang banyak, maka si orang yang produksi itu akan menaikkan harga, dan harga itu benar-benar tidak wajar dari harga yang sebenarnya kalau pandemi ini tidak ada, begitu. Nah, itu apa ya? Bisakah harga itu ditekan atau masker itu harganya turun? Apakah bisa? Maksudnya itu apakah kita bikin produk baru lagi, produk rumahan itu, masker rumahan itu, atau gimana? Nah, untuk mengantisipasi masker yang mahal ini, kita bisa membuat inovasi dengan masker kain yang model seperti masker kesehatan. Kalau masker kesehatan kan biasanya dipakai hanya sekali. Kalau masker kain bisa dicuci dan bisa dipakai berulang kali.
masker kain itu kan harganya nggak semahal masker kesehatan, dan sekarang masker kesehatan kan lebih ditujukan untuk para medis, jadi orang biasa sebenarnya tidak dianjurkan untuk memakai masker kesehatan karena kita prioritaskan untuk tenaga medis dulu. Sudah. Terima kasih. Ya, selanjutnya Saya akan menjelaskan hukum dasar permintaan dan penawaran ketika penawaran menurun. Saya memilih jawaban ketika penawaran menurun. Jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Contohnya, ada sebuah jam tangan, harganya itu sangat mahal. Dan ini menyebabkan orang itu mau beli, tapi mikir-mikir dulu, dan ini menyebabkan penawarannya itu menurun. Kemudian, karena penawaran menurun, maka harga yang ditawarkan semakin rendah. Ini untuk menarik para konsumen, gitu Pak. berarti harga barang yang tadinya mahal itu dijualkan lagi ke pasarnya itu lebih murah lagi, Iya. agar konsumen itu mau beli. Kalau mahal-mahal kan pasti konsumen akan mikir kan ya. Iya. ya, terima kasih telah kalian sudah menjawab materi yang Bapak berikan tadi dengan benar dan jawabannya memuaskan bagi saya. Ya, saya akan menyimpulkan materi yang tadi Bapak berikan kepada kalian tentang hukum penawaran dan permintaan. Ya. Saya akan menyimpulkan materinya saja ya, langsung. Ketika penawaran menurun, jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. Nah, saat penawaran meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. Ketika permintaan menurun, jika harga barang suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Saat permintaan meningkat, harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang akan diminta akan bertambah. Yaitu kesimpulan dari Bapak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak, Bapak akan memberikan tugas. Banyak-banyak, Pak. Tidak. Kalian kan punya LKS. Iya. Tinggal, Pak. Tinggalan ya, Pak. Gimana ini? Malah ditinggal. Lupa jatuh, Pak. Gak belajar ini tadi malam ini. Iya, kesiangan, Pak. Malam Pak belajar, waktunya kesiangan. Ya sudah, ya. Siang, Pak. Kerjakan LKS halaman 25 dan halaman 30. Dikerjakan di kertas folio. Oh ya, yang kurva penawaran dan permintaan juga dikerjakan ya di kertas folio, digambar yang rapi. Kalau bisa ya serapi mungkin. Suruh berwarna nggak, Pak? Nggak usah. Ya bisa. Itunya apa? Garis-garisnya itu. Kayak untuk membedakan ya Pak. Iya gitu. 2 minggu ya, Pak. Masa 2 minggu? Ya 1 minggu lah. Udah kan ada 2 nomor, Pak. ya 1 minggu aja sudah. Kan itu mudah, nggak sulit. Baik, Pak. Oh iya, karena jamnya sudah selesai juga, sudah melebihi. Apa ya? Jangan lupa ya untuk mencantel dan kumpulkan tepat waktu. Kita membawa besok, jangan lupa ya membawa buku paket. Ya. Kalau yang belum punya ya pinjam di perpus kan ada. Ya. Ya sudah jelas. Ya, sampai di sini dulu pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Kak, orang tua. Jangan lupa PR-nya. Ya Kak. Buat dulu ya. Ya Kak, makasih ya Kak. Ya.